Hai fams, udah siap dong diajak jalan-jalan dengan hati senang plus perut kenyang? Hahaha. Cus, kita ke Lampung yuk. Coba wisata barunya yang seru sambil icip-icip kuliner khasnya yang mantap bro. Fams, mau ngerasain jadi orang Jepang? Hehehe, tinggal melipir ke Bukit Sakura di Lampung tuh. Lokasinya di Jalan Batu Kalam, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung nih. Sekitar 15 menit dari pusat kota. Tiket masuknya juga murah, Fams. Cuma Rp10.000 aja. Biar makin berasa di Jepang nih, Fams, kamu bisa sewa kimono. Hehe, selain kimono, ada juga hanbok nih, pakaian khas dari negeri ginseng Korea. Aksesoris lainnya ada payung cantik dan geta atau sendal khasnya yang berbahan kayu, Fams. Widih, lengkap banget nggak sih, Fams? Cukup bayar Rp25.000 untuk kimono dan Rp30.000 untuk hanbok. Kalian sudah bisa foto-foto ala-ala kayak gini, Fams. Eits, nggak perlu buru-buru. Sewanya sampai setengah jam ya. Spot foto di sini juga banyak, Fams. Dekorasinya yang dibuat Jepang banget, pasti bikin foto-foto kamu makin kekinian, Fams. Bisa show off deh sama mantan. Hahaha. Apalagi lokasi geografis Bukit Sakura juga istimewa, Fams. Berada di wilayah perbukitan dengan udara yang cukup nyaman dan sejuk. Ada fasilitas jembatan yang merupakan spot tertinggi. Dari sini, view kota Bandar Lampung dan lautnya kelihatan loh. Wisata ke Bukit Sakura cocok banget deh buat yang hobi selfie-selfie. Dijamin puas. Selain beragam spot untuk foto-foto, ada juga nih beberapa permainan di sana. Seperti memanah ini salah satunya. Cukup membayar Rp20.000, kamu bisa melakukan 4 kali panahan dengan target boneka. Kalau berhasil mengenai 3 boneka sasaran dengan tepat, bisa dapat hadiah boneka lucu tuh, Fams. Tinggal pilih deh. Ada juga permainan lempar anak panah dengan target balon nih, Fams. Kalau bisa memecahkan 8 balon dalam 1 kali permainan, bisa bawa pulang hadiah. Wah, tapi ternyata susah ya. Hihihi. Gimana, Fams? Seru kan liburan di Lampung? Buruan, cari jadwal pergi ke sini ya. Udah jalan-jalan, pasti perut mulai lapar kan? Kita rekomendasiin deh kuliner Lampung yang khas banget. Gulai taboh. Kuah santan berwarna kuning jadi ciri khas kuliner ini, Fams. Selain santan, isi gulainya juga selalu khas beraneka macam ikan. Kalau ikannya sih sesuai selera aja deh. Boleh ikan laut atau ikan sungai. Suka-suka kalian lah. Gulai taboh di masyarakat Lampung memang dikenal masakan yang dimasak dengan kuah santan, Fams. Sementara tapa itu artinya ikan yang sudah diasap. Di sini ikan sungai memang selalu diasap, Fams. Tujuannya untuk mengawetkan ikan secara alami. Karena ikan sungai sifatnya lebih cepat busuk dibanding ikan laut. Nah, kalau yang ini sambal kalipu, Fams. Daging keong dengan bumbu sambal goreng dan campuran pete. Daging keongnya dijamin gak bau amis, Fams, karena sudah dicampur pete. Kayaknya enak nih. Mau coba bikin di rumah, Fams? Siapkan bahan-bahannya ya. Antara lain ikan mujair asap, santan cair, bawang merah, cabai merah, dan santan kental. Haluskan bumbunya ya. Batang serai, jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, cabai, dan garam. Ulek sampai benar-benar halus ya, Fams. Panaskan santan cair sampai mendidih. Masukkan bumbu halusnya ya, Fams. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Masukkan asam kandisnya. Terus ikannya deh. Yang terakhir, baru deh masukin santan kentalnya, Fams. Aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih. Nah, Fams, gulai taboh tapa siap deh disajikan.
Sekarang kita masak sambal kalipu alias sambal keongnya ya. Siapkan juga bahan-bahannya. Pertama, haluskan cabai, bawang merah, garam, dan tomatnya Fems. Panaskan sedikit minyak goreng dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk terus sampai bumbu matang. Kalau sudah tercium bau harum, lanjut deh masukin petenya. Widih, aromanya makin sedap nih. Sabar dulu, daging keongnya yang paling terakhir masuk. Aduk-aduk biar tercampur rata dengan bumbu. Dan sampai daging keongnya matang, Fems. Wah, kelihatannya udah matang nih. Sambal kalipu siap disajikan. Eits, ada minumannya nih. Khas Lampung juga dong. Serbat kueni. Dibuat dari buah mangga kueni, gula aren, es batu, dan tambahan biji selasi. Potong-potong kueninya, Fems. Masukkan ke dalam gelas, terus kocok-kocok deh biar teksturnya agak halus. Tambahkan es batu, gula aren cair, dan terakhir biji selasihnya. Gampang kan? Widih, minum serbat kueni di tengah panas terik cuaca Lampung pasti asyik. Kalau masih belum puas juga makannya, kayaknya wajib nih Fems, coba menu tumis genjer. Bahannya cuma sayur genjer, cabai hijau, bawang putih cincang, teri goreng, cabai merah, saus tiram, dan merica. Tumis dulu bawang putihnya sampai harum ya. Masukkan cabai hijau, cabai merah, dan sayur genjernya. Aduk-aduk deh. Kasih sedikit air, biar genjernya layu dan matang. Beri bumbu garam, gula, merica, dan juga saus tiram. Terakhir, baru masukin teri gorengnya. Tumis genjer, siap disajikan. Biar makin mantap, bikin sambal mangga yuk Fems. Ulek cabai rawitnya, tambah gula dan garam, terasi, dan tomat cherry. Eits, tahan. Jangan ngiler dulu dong. Mangga mudanya belum tuh. Wah, jadi juga nih sambal mangganya. Fems, tahu nggak kalau genjer sebenarnya dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu? Genjer merupakan tumbuhan rawa yang dapat ditemukan di sawah atau perairan dangkal. Jadi jarang ada yang membudidayakan genjer secara intensif karena genjer dapat tumbuh dengan sendirinya. Konon, genjer juga disebut sebagai sayuran orang miskin loh Fems, karena genjer dikonsumsi jika tidak ada sayuran lain yang bisa dipanen. Meski genjer dipandang sebelah mata nih Fems, sayuran ini mengandung serat yang berguna untuk mencegah sembelit dan resiko terkena kanker kolon. Kandungan polifenol dalam genjer juga berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh menangkal radikal bebas. Jadi bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan kanker Fems. Tapi perlu hati-hati juga ya Fems dalam memilih daun genjer yang akan dikonsumsi. Pastikan genjer berasal dari lahan yang bersih dan sehat. Karena tanaman genjer dianggap dapat menyerap logam berat serta merkuri yang pastinya berbahaya untuk tubuh. Kalau di Lampung, menu tumis genjer dan sambal mangga ini bisa dijumpai di kantin Encim Gendut yang berlokasi di Jalan Lindu, Bandar Lampung. Menu andalan ini jadi salah satu menu bancakan yang disajikan di atas daun pisang. Sajian menunya beraneka ragam sayur dan lauk. Selain tumis genjer, ada juga tumis bunga pepaya, semur jengkol, pete, ayam bakar, bakwan, dan lain-lain Fems. Menu melimpah dan kenyang ini harganya nggak sampai Rp40.000 loh per orangnya. Dijamin lidah dan perut terpuaskan deh Fems. Rasanya kayak masakan rumahan. Pas deh kalau lagi liburan bareng rombongan keluarga ke Lampung. Hihihi. Nah, Fems, ngomong-ngomong soal daun pisang nih, ada salah satu kuliner khas Lampung berbungkus daun pisang. Yang satu ini pasti udah jarang juga nih ditemui di mana-mana. Namanya taum iwa, yaitu pepes teri dengan campuran daging kelapa muda.
Kebayang nggak Fems gimana rasanya? Cus deh, kita langsung buat aja ya. Siapin bahan-bahannya yuk. Ikan teri Medan, daging kelapa muda, bawang merah, cabai rawit, serai, kunyit, garam, dan daun bawang. Pertama-tama kita ulek dulu bumbunya sampai halus ya Fems. Bawang merah, kunyit, dan cabai merahnya Fems. Lanjut ulek sampai halus daging kelapa mudanya. Selain menambah rasa gurih pada masakan, tekstur daging kelapa yang dihaluskan juga berfungsi untuk merekatkan adonan masakan nantinya, Fems. Ngulek kelapa emang cukup sulit, Fems. Licin gitu deh. Kalau kesulitan, boleh deh pakai blender. Hehehe. Campurkan dengan bumbu halus dan masukin deh ikan terinya. Jangan lupa terinya dicuci dulu ya, Fems. Aduk semuanya biar tercampur rata. Campurkan irisan serai dan daun bawangnya ya, sampai merata. Oke deh, siap dibungkus, Fems. Bungkus adonan teri dengan daun pisang. Tambahkan daun kemangi dan cabai rawit. Lipat dan kencangkan bungkusan di bagian ujungnya. Sip deh, tinggal dipanggang Fems. Kira-kira 10-15 menit atau sampai daun pisang sudah agak sedikit gosong. Ini dia Fems, taum iwak, siap disantap. Dengan nasi putih hangat, sambal terasi, dan lalapan, taum iwak emang paling pas deh Fems. Di daerah lain mungkin taum iwak biasa disebut dengan pepes teri aja ya Fems, karena bumbu serta cara pembuatannya sama kayak teri. Kalau di Jawa kan disebut botok teri. Bedanya, botok biasanya terbuat dari ampas kelapa yang sudah diambil sarinya. Kalau taum iwak, pakai kelapa muda Fems. Ngomong-ngomong soal ikan teri, meski kecil, ikan teri mengandung banyak manfaat loh. Ikan teri kaya akan asam lemak omega 3 yang berperan menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Ikan teri juga mengandung kalsium tinggi yang baik untuk kesehatan tulang Fems. Selain itu juga merupakan sumber protein yang baik yang berguna membangun otot dan jaringan tubuh. Tapi makan ikan teri juga ada batasannya ya Fems. Berhubung kebanyakan ikan teri di Indonesia sudah diolah menjadi ikan asin, tentunya mengandung kadar garam yang tinggi yang kurang baik untuk kesehatan. Jadi kalau makan teri, perhatikan deh cara mengolah dan porsi makannya ya. Fems, Kabupaten Waikanan Lampung dikenal sebagai salah satu penghasil batu akik terbaik di Lampung loh Fems. Wih, cantik kan Fems? Kita lihat yuk cara pembuatan di bengkel kerjanya yang sederhana. Fems, Kabupaten Waikanan Lampung dikenal sebagai salah satu penghasil batu akik terbaik di Lampung loh Fems. Yang terkenal adalah batu akik anggur api. Kreasi dari batu-batuan alam ini tidak hanya sekedar batu akik untuk cincin para pria aja Fems. Ada juga aneka aksesoris dari batu alam yang dibuat untuk kaum perempuan juga tuh. Di tangan Mas Dedi, bongkahan batu disulap jadi aksesoris yang unik dan cantik seperti gelang, kalung, cincin, dan juga bros kayak gini. Wih, cantik kan Fems? Kita lihat yuk cara pembuatan di bengkel kerjanya yang sederhana. Nah, sekarang Mas Dedi akan membuat bros cantik transparan dengan batu berwarna-warni. Pertama, dipilih dulu bongkahan batu yang akan digunakan. Kemudian, bersihkan dengan air supaya debunya hilang. Dan aneka warna cantik dari batu semakin menonjol. Hancurkan bongkahan batu dengan palu. Tumbuk batunya di dalam pipa hingga berbentuk butiran yang lebih kecil. Saring butiran batu sampai tersisa batu-batu berukuran kerikil kecil. Oh iya, bahan lainnya yang paling utama digunakan adalah resin ya Fems.
Resin merupakan getah yang keluar dari berbagai jenis tumbuhan. Sifatnya cair, cenderung kental dan bening, serta dapat membeku dengan jangka waktu tertentu. Nah, supaya resinnya cepat mengeras, bisa ditambahkan katalis FEMS, yaitu cairan yang gunanya untuk mempercepat proses pengerasan resin. Campuran resin dan katalis kemudian dituangkan dalam cetakan yang sudah disiapkan. Setengah cetakan aja ya, lalu diamkan sebentar. Lanjut masukkan potongan bebatuan tadi ke atas resin. Susun sesuai selera ya. Tuangkan lagi cairan resin di atasnya. Biarkan sampai kurang lebih 30 menit. Resin pun sudah mulai mengeras. Di tahap ini memang belum kelihatan cantik, FEMS. Selanjutnya, resin yang sudah dikeluarkan dari cetakan diamplas dulu ya, FEMS, supaya permukaannya rata dan rapi. Terakhir, baru deh dipoles dengan kain jeans supaya permukaannya bening dan mengkilap. Tuh, kalau udah dipoles, baru kelihatan deh bentuknya yang bening dan cantik. Kalau untuk bros, tinggal pasang penitinya, direkatkan dengan cairan resin juga, FEMS. Kalau mau dibuat kalung, tinggal lubangi dan pasang tali. Gimana, FEMS? Cantik kan aksesoris dari batu alam khas Waikanan ini? Harga yang dibanderol juga terjangkau dan murah banget, FEMS. Mulai dari harga 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung motif serta jenis batu yang digunakan. Juga tingkat kesulitan saat proses pembuatannya ya. Maklum deh, semua kerajinan ini dibuat secara handmade alias dengan tangan tanpa bantuan mesin. Apalagi alatnya cuma sederhana aja, FEMS. Gimana, FEMS? Tertarik dengan aneka aksesoris dari batu alam ini? Ayo main-main ya ke Kabupaten Waikanan, Lampung. Dari Kota Bandar Lampung ada kreasi tangan berbahan dasar kain flanel nih, FEMS. Kreasi flanelnya beraneka ragam, mulai dari hiasan dinding, korsase, aneka macam bentuk bunga, dan masih banyak yang lainnya. Duh, gemes-gemes banget deh ya, FEMS. Biar makin gemes, yuk ikutan bikin bareng Tania. Kali ini kita akan membuat hoop art untuk hiasan dinding, FEMS. Bahan dan alat yang digunakan pastinya kain flanel dengan aneka macam warna, lem tembak, dan gunting. Umumnya, hoop art menggunakan hoop atau pemidang yang biasanya digunakan untuk menyulam. Tapi berhubung harga hoop lumayan mahal, Tania membuat alternatif mengganti hoop dengan papan berbentuk lingkaran. Karena secara harga jauh lebih murah dibandingkan hoop. Kreasi flanelnya juga nggak ada yang disulam kok, kan semua hanya ditempel dengan lem. Pertama-tama, potong kain flanel berbentuk lingkaran. Tapi potongan kainnya harus lebih besar dari papannya ya, FEMS. Kemudian, tempelkan papan ke kain flanel dengan lem tembak sambil ditekan-tekan biar merekat. Setelah papan terbungkus kain flanel, jahit deh bagian sisinya dengan benang yang sudah dibuat berlapis-lapis. Selain supaya kuat, juga supaya jahitan benangnya ini menonjol. Bisa juga menggunakan benang wol ya, FEMS. Tapi lagi-lagi, supaya menghemat biaya produksi, Tania memilih menggunakan benang jahit biasa yang lebih murah. Tapi dijamin deh, gak murahan. Hihihi. Setelah dijahit, kita buat bunganya ya, FEMS. Untuk membuat bunga, diawali dengan membuat pola setiap kelopaknya. Cetakan aneka bentuk kelopak sudah disiapkan nih. Tinggal dibuat menyesuaikan cetakannya aja, FEMS. Kelopak ada yang berbentuk agak bulat, ada juga dari potongan kain yang digunting berbentuk zigzag. Untuk warna boleh pilih sesuai selera ya, mana warna yang kira-kira pas aja, FEMS. Nah, kalau semua udah dibuat, tinggal dilem satu persatu sampai membentuk sebuah bunga. Widih, belum jadi aja udah kelihatan cantik kan? Selain membuat kelopak, jangan lupa buat daun-daunnya ya, FEMS. Membuat aneka kreasi dari kain flanel ini memang butuh kesabaran banget, FEMS. Apalagi kalau udah bagian gunting-menggunting kain flanelnya. Lumayan pegel deh. Cus deh, langsung aja tempelin semua bunga dan daun-daunnya, FEMS. Tinggal ditata sesuai selera aja, FEMS. Nah, kalau udah jadi, tinggal rapiin bunga-bunganya deh, supaya kelihatan lebih nyata.
Gimana? Cantik kan kreasi hiasan dinding dari kain flanel ini, fams? Ada ragam Indonesia tuh. Boleh dong dibawa pulang ke Jakarta. Hihihi, buat kenang-kenangan dari tanah Lampung. Aneka kreasi flanel hasil tangan Tania semuanya dibanderol dengan harga terjangkau kok, fams. Kreasi bunga-bunga yang bentuknya agak kecil dibanderol mulai harga dari Rp4.500 dan nggak lebih dari Rp20.000. Hiasan dinding hoop art yang dibuat tadi dibanderol dengan harga Rp60.000 sampai Rp85.000, tergantung dari banyaknya kain flanel yang digunakan. Aneka hiasan dinding juga dibanderol dengan harga nggak lebih dari Rp100.000. Hasil tangannya pun rapi deh, fams. Cantik banget pokoknya untuk jadi pemanis dinding rumah. Hihihi. Oke deh, fams. Semoga tayangan dan informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa, fams, tonton terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Sampai jumpa.